Untuk itu saya mencari sosok yang betul-betul mampu menyentuh kalbu saya. Nah, setelah saya nonton YouTube-nya Syekh, live streaming melalui Facebook, kayaknya Bapak ini bisa sejalan dengan pemikiran saya. Dalam hal ini fleksibel, menurut saya fleksibel. Cara ngomongnya juga kayaknya ilmiah, masuk di dalam pemikiran saya, baik melalui ditinjau dari sudut pandang ilmu agama maupun ditinjau dari pandang ilmu. Selama saya diimami, tidak pernah menangis begitu dibacakan surah Al-Fatihah. Tapi kok diimani oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman, kok saya sempat menangis seumur hidup saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar. Di podcast Idrisiah TV kali ini kami di Markom, di studio dan di pesantren Idrisiah kedatangan tamu spesial, sehingga sayang sekali jika tidak kami undang ke studio. Menarik kisahnya. Tadi sempat dialog di sebelum live, sebelum record. Beliau adalah Pak Mumtaz, berasal dari kota Bone, 175 kilo dari kota Makassar, kurang lebih 3 atau 4 jam menggunakan perjalanan darat. Dari kota Bone menuju kota Makassar, ke Jakarta, mengikuti pengajian Arba'in yang dibawakan oleh Syekh Fathur Rahman, lalu tidak pulang ke Makassar, mengejar ke Tasikmalaya, dan saat ini studio ini kami sedang ada di Tasikmalaya. Bagaimana kisah beliau sampai ngejar ke pesantren, sampai ngejar ingin ketemu dengan Syekh Fathur Rahman, sampai ngejar ingin menjadi muridnya. Banyak inspirasi yang bisa kita gali. Sahabat IDTV, mari ikuti bincang kita dengan Pak Mumtaz. Assalamualaikum Pak Mumtaz. Waalaikumsalam. Senang nih bisa jumpa. Sebenarnya Pak Mumtaz sudah sejak kemarin ada di Tasik, dan baru kali ini jumpa dengan kami di studio. Terima kasih atas kehadirannya, berkenan memenuhi undangan studio kami untuk dialog tentang inspirasi, dialog tentang motivasi, karena banyak orang yang dekat dengan kami, pesantren Idrisiah, pesantren yang bermanhaj Thariqah Idrisiah, dari Tasik dekat, dari Bandung dekat, dari Jakarta dekat, namun juga belum bisa hadir ke sini. Nah, sedangkan tadi Pak Mumtaz secara energi, secara effort, secara biaya itu boleh dikatakan tidak mudah. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi sangat sungguh-sungguh. Dan sehingga kita nanti akan tanya bagaimana perasaannya sudah tiba di sini, di pesantrennya Idrisiah, di markas, di base campnya gitu ya. Perasaannya bagaimana? Kita mulai dari perasaannya aja. Bagaimana perasaannya setelah hadir di sini, Mas? Ya, alhamdulillah, syukurillah, saya merasa sangat, ya, kalau mau diucapkan sebagai kata-kata agak susah ya, tapi perasaannya ya senang, kayaknya terharu, dibimbing oleh Syekh melalui Arba'in di Jakarta, kemudian juga sudah ikuti sholat berjamaah, sholat asar, dan diimami oleh Syekh tadi subuh juga. Kayaknya tersentuh kalbu ini, kayaknya nyambung gitu. Oke, pemirsa, itu adalah situasi yang saat ini sedang dirasakan oleh seorang Pak Mumtaz.
sebuah kegembiraan, mencapainya tidak mudah, dari Bone dan sekarang di Tasikmalaya. Tasikmalaya itu kurang lebih 200 kilo lebih dari Jakarta. Kami dan pemirsa sahabat IDTV di rumah pengen tahu latar belakang Pak Mumtaz itu hari-hari apa Pak? Seorang pensiunan, kegiatannya seperti apa di Bone sana Pak? Saya seorang pensiunan PNS Pemda Kabupaten Bone yang pensiun dini pada 1 Oktober 2017. Setelah pensiun saya mencoba jadi guru ngaji kampung lah, itu aja aktivitas Kegiatan saya. Kemudian ada warung, ya hanya sekedar bukan saya yang fokus, istri. Saya fokus untuk hanya mendekatkan diri kepada Allah. Berarti pensiun ini tepat di usia 50 pada saat itu? Kurang lebih. Di usia 50 pensiun ini karena ingin segera cepat istirahat saja mungkin Pak? Bukan, saya ini kan termasuk korban politik. Tapi betul itu hikmahnya di korban politik, maka saya tersadarkan untuk bagaimana kalbu ini tidak benci kepada sesama makhluk lah. Maka salah satunya ya untuk mencari ilmu yang lebih mendekatkan diri. Baik. Seperti kita ketahui Pak, di Makassar atau di Sulawesi tidak kurang ustadz, ulama atau tokoh agama. Namun seorang Pak Mumtaz itu melakukan perjalanan sehingga akhirnya ketemu dengan tarekat Idrisiyah. Itu apa yang mendorong sehingga saya harus ke sini gitu? Awalnya bagaimana? Apakah ada sebuah inspirasi? Boleh diceritakan awal sehingga saya harus ketemu pesantren Idrisiyah? Begini Pak, saya kan termasuk orang yang juga menggunakan logika. Oke. Artinya hukum akli, ya nakli ya pakai nakli akli, dan juga mencari sosok figur yang agak bisa sepaham dengan saya. Saya kan termasuk agak-agak anti terhadap yang tidak benar gitu. Tidak benar. Sekalipun saya pernah jadi pimpinan di pemerintahan, untuk itu saya mencari sosok yang betul-betul mampu menyentuh kalbu saya. Nah, setelah saya nonton YouTube-nya Syekh, live streaming melalui Facebook, kayaknya Bapak ini bisa sejalan dengan pemikiran saya. Dalam hal ini fleksibel, menurut saya fleksibel. Cara ngomongnya juga kayaknya ilmiah, masuk di dalam pemikiran saya, baik melalui ditinjau dari sudut pandang ilmu agama maupun ditinjau dari pandang ilmu umum, manajemen kepemimpinan masuk. Bapak tadi mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan banyak ustadz, banyak ulama. Iya, sama. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa pilih kok di Idrisiyah? Itu tadi artinya faktor utamanya yang mampu menggerakkan hati saya, sejalan dengan saya. Okay. Sekalipun di sana sejalan. Tapi kalau dari Torekot Idrisiyah,
Karena saya juga baca-baca websitenya, Tarekat Idrisiyah, Tarekat Naqsabandiyah, Jaziliyah. Kayaknya setelah saya istikharah, tetap istikharah. Istikharahnya mau lebih 1 mingguan kali istikharah. Ya diseraknya di Idrisiyah gitu. Nah, itu yang mana. Nah, apa namanya? Tadi tarekat banyak. Di Indonesia itu lebih dari 40 gitu ya. Itu ketemu dengan yang menunjukkan di sini di Tasik ada tarekat namanya Idrisiyah. Itu awal mulanya gimana, Pak? Apakah ada teman yang mengenalkan? Apakah ada teman yang menunjukkan? Apakah ini alamat websitenya atau nggak sengaja ketemu di online gitu? Ya, setelah setelusuri itu tadi dari awal itu cerita, buka website, masuk grup tasawuf, dan setelah istikharah, ya sengaja ada teman di grup yang memposting salah satu tarekat namanya kan Idrisiyah, guru saya ini. Ya, saya mencoba menelusuri dengan melalui kemana-mana di Jakarta, tolong ditelusuri apakah benar, sebab saya juga sering nonton kajian-kajiannya Buya Rosi. Hati-hati mencari mursyid, tanya ke ulama, yang terpenting istikharah. Jadi melalui istikharah, Pak. Oke. Jadi Bapak tanya ke ulama, istikharah, dan akhirnya yakin. Oke. Kurang lebih di bulan 1-2 bulan yang lalu belajar, maksudnya melihat dan mengenal, ada YouTube-nya dilihat, mungkin banyak sering ya? Nonton. Ya, sampai berapa ceramah tuh yang dilihat? Live streamingnya yaitu malam Jumat. Malam Jumat diikuti. Rekaman-rekamannya diikuti. Rekaman yang lain diikuti. Yang di YouTube direkaman diikuti. Akhirnya bergegas berangkat ke Jakarta seminggu lalu ya, hari Minggu ya. Hari Selasa berangkat. Gimana, boleh diceritakan perjalanan ke Jakarta, Pak? Apakah ada hambatan di jalan? Ya, kalau hambatannya ya biasalah kalau pesawat. Relay itu. Ya, maksudnya untuk ketemu alamat yang di Jakarta nggak sulit ya, karena ada saudara di Jakarta ya. Nggak sulit. Lalu hari Minggu mengikuti pengajian di pengajian kami, pengajian Syafatul Rahman yang rutin dilaksanakan di Jakarta, namanya pengajian Arba'in. Gimana perasaannya pertama kali mengikuti pengajian secara langsung, Pak? Jadi itu langsung terharu. Saya kan gampang orang nangis ya, tapi nangisnya. Dan yang paling berkesan itu artinya ya, kalau di Indonesia ini selama saya diimami, yang seingat saya tidak pernah menangis begitu dibacakan surah Al-Fatihah. Tapi kok diimani oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman, kok saya sempat menangis seumur hidup saya, kecuali di Masjid Haram ya, di Masjid Nabawi. Tapi di Indonesia barusan di Jakarta itu. Artinya kayaknya apa ya, kita ikut larut terhadap bacaan-bacaan beliau itu, karena mungkin kan beliau pastilah meresapi, kita ikut, itu pun belum ditalkin itu. Di Jakarta kemarin nggak ada proses talkin? Nggak ada. Dan rencana akan stay di Tasik sampai kapan? Ya, tergantung Syekh. Oh ya, jadi sekarang masih ingin terus mengikuti pembelajarannya di sini. Insya Allah. Belum ada perjumpaan khusus? Belum. Berdoa saja semoga nanti ada rezekinya, ada perjumpaan khusus, dan sehingga nanti akan mendapatkan bimbingan talqin secara langsung. Dan termasuk malam ini adalah malam Jumat, bersiap nanti malam itu ada sebuah kajian khusus untuk jemaah tarekat Idrisiyah yang dalam bentuk majelis ilmu dan diakhiri dengan zikir.
Bisa ada tambahan Silakan. dari saya? Kebetulan yang ini ada saudara saya ikut, jadi yang ikut jadi murid insya Allah ditalkin pada tanggal, jadwalnya tanggal ini Februari kan ada katanya, jadi ada 7 orang. Adik saya, anaknya Ikut sekarang? Tadi ngitungan kalau udah pulang ke Jakarta. Oh, udah pulang ke Jakarta. Adik saya, suaminya, anaknya 3 ikut. Jadi sudah ngisi formulir. Kemudian ada kemanakan suami istri. Jadi ya 7 orang ikut dengan saya. Jadi murid lah, insyaallah. Insyaallah. Udah yakin ya? Ya, yakin. Gini, perjalanan mencari guru mursyid itu tidak mudah, karena memang Allah yang menggerakkan dan Allah yang menunjukkan. Ada sebuah kisah, guru kami Syekh Abdul Fattah itu mendapat sebuah penjelasan dari surat Al-Kahfi ayat 17. Melalui sebuah proses pencarian, beliau mencari sosok guru mursyid yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sampai akhirnya ke Singapura dan akhirnya ke Mekah, dan di Mekah di Jabal Abi Qubais jumpa dengan guru mursyid, dan akhirnya beliau belajar di sana cukup lama dan membawa tarekat Idrisiyah ke Indonesia tahun 32. Itu salah satu contoh bahwa mencari sosok guru mursyid itu Allah yang menganugerahkan, Allah yang menggerakkan. Nah, cerita tersebut dikaitkan dengan cerita Pak Mumtaz. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya saya harus mencari sosok guru mursyid, awalnya gimana sehingga hidup saya itu harus dibimbing gitu. Ya, pertama kan usia ini saya bilang semakin hari semakin membutuhkan kehidupan di dunia. Sedangkan ya sholat ini kayaknya masih, ya fisik sih sholat, fisik. Tapi menurut penilaian saya sendiri, menilai diri saya sendiri, dia masih, kalau istilahnya di sekolah, masih angka merah, artinya ukuran saya. Jadi maka saya bilang, kalau begitu kita ini harus mencari ilmu yang bagaimana hati itu bisa tenang. Nah, setelah baca-baca buku-buku yang biasa, ya bilang harus ilmu tasawuf. Maka juga saya yakin saya pernah juga baca hadis yang dikenal orang hadis Jibril. Nah, itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, menanyakan Islam, iman, kemudian ihsan. Bilang ihsan adalah sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya, tetapi kalau kau tidak mampu maka yakin bahwa engkau dilihat Allah. Nah, ini yang saya cari, gimana caranya gitu. Itu yang menggerakkan saya sehingga mau mencari seorang mursyid yang betul-betul mampu membimbing saya. Nah, ternyata menurut penilaian saya, ya di Idrisiyah, karena mursyidnya Syekh Muhammad Fadzul Rahman itu fleksibel dan ditinjau dari segi ilmu umum, kayaknya ilmiah caranya penampilnya itu. Menarik. Sudah menjalankan agama, sudah menjalankan rukun agama, iman, sudah beriman sejak kecil, sejak lahir, sudah melaksanakan rukun Islam, sholat, dan sebagainya. Namun di perjalanannya melakukan ibadah sholat belum hanya sekedar rutinitas atau belum menyertai kolbu hadir kepada Allah, sehingga merasa butuh bagaimana caranya dalam kegiatan ibadah seperti sholat itu muncul kehusuan, bisa menghadirkan kehusuan kepada Allah, dan merasa penting untuk hal tersebut itu nggak bisa otodidak, harus ada pembimbingnya. Mungkin seperti itu, Pak ya? Iya.
Oke. Boleh saya tanya Pak? Bapak sudah mencoba mempelajari bab tasawuf pada saat itu otodidak. Nah, jadi kalau bab iman Islam di dalam rukun agama sudah dipelajari sejak lama. Belakangan Bapak mempelajari ilmu tasawuf. Itu pernah belajar ilmu tasawuf otodidak Pak? Ya baca-baca buku. Baca-baca buku. Hasilnya gimana? Ya kayak ada di sana. Oh ada 7 ini ada. Hasilnya pusing nggak? Iya tambah pusing. Tambah pusing gimana caranya itu, pusing. Zikirnya ada syukur zikir ini, ada huwa Allah. Sebenarnya ada, kemudian ada di sini sebenarnya ada kolbu, ada sirri, ada ada akwa, ada hu. Nah sekarang gimana menggerakkan itu? Makanya saya bilang nggak bisa ini, nggak bisa tanpa mursyid, nggak bisa tanpa guru gitu. Sebab ya kalau misalnya bisa saja ya pemikiran sendiri bisa aja tersesat kan gitu. Betul. Nah, Bapak merasa penting belajar ilmu tasawuf, tapi ketika otodidak itu tambah pusing, dan bagaimana cara mengaplikasikannya, sehingga penting belajar tasawuf tapi harus ada pembimbing. Nah, pembimbing juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh salah, dan melalui sebuah proses pencarian termasuk istikharah, akhirnya Bapak bisa sampai ketemu dengan guru mursyid pimpinan tarekat Idrisiyah. Berarti tadi ya baru melalui streaming, pengajian juga baru diikuti hari Minggu di Jakarta. Mungkin nanti kesan-kesan Bapak ini sesuai dengan yang saya cari gitu, atau gimana pada saat jumpa? Ya, gimana kesan saya? Artinya kesan saya kayak inilah, artinya menyentuh, kolbu menyentuh, kemudian cara pemaparannya juga, ya itu bilang masuk di pemikiran saya, bahasanya ilmiah, mudah dicerna. Kan kebanyakan yang sering-sering ngobrol-ngobrol itu kayaknya teman-teman yang sudah lebih dahulu bertasawuf ini agak memusingkan gitu, musingkan. Nah kalau beliau ini kayaknya orang awam pun bisa mencerna bahasanya, sekalipun katanya bahasanya menurut saya ilmiah. Nah, mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman beliau sehingga agak sealur pikir dengan saya. Pak, seperti kita ketahui, tasawuf itu nggak begitu populer di masyarakat. Padahal rukun agama ya, ilmu yang mempelajari tentang iman, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang ilmu Islam, ilmu fikih, dan ternyata ilmu yang mempelajari tentang ihsan adalah ilmu tasawuf, dan ini adalah rukun agama. Jika salah satu saja tidak dipelajari berarti rukun atau tiang agamanya kurang sempurna. Di luar sana ilmu ihsan, ilmu tasawuf yang mempelajari tentang ihsan kurang begitu populer. Bahkan ada yang nyangka ilmu tasawuf mah berat atau sesat atau nggak bagus. Ada pengalaman seperti itu nggak ketika Bapak belajar tasawuf? Artinya pengalaman ini, waktu saya kan selalu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi ya yang Ustadz, Pak Ustadz, saya ini akhir-akhir ini bergerak untuk belajar ilmu tasawuf. Dibilang teman-teman saya itu nggak perlu belajar tasawuf. Dan levelnya Ustadz ya? Ya Ustadz, maksudnya Ustadz pikir lah, bilang kalau menurut saya Pak Ustadz mungkin tidak perlu karena mampu barangkali mengkaji ilmu yang lebih dalam lagi. Tapi bagi saya ya bukan profesinya Ustadz, ya harus belajar ilmu tasawuf. Karena di dalam hadis ada ihsan. Nah ihsan itu ini yang
harus dicari apakah ilmu tasawuf yang mengkaji atau ilmu fikih atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid artinya sudah ada di situ, karena ilmu tauhid kan tentang keyakinan. Apakah ilmu tauhid itu membahas tentang meyakini Allah, kemudian sekaligus mengupas habis tentang kolbu itu. Kalau bagi ustaz mungkin bisa, kalau saya tidak bisa, jadi harus belajar. Jadi fokus, pokoknya yakin harus berangkat, walaupun istri tidak bersetuju. Sekarang istri nggak ikut. Tidak ikut. Jadi pada saat kondisinya adalah apa yang dilakukan sekarang kurang menyetujui gitu ya? Ya, mengikhlasin saja. Oh, ya. Ya silahkan aja gitu, ya, seperti aja. Itu ya. Ya, tidak mendampingi ya. Iya. Oke. Putra berapa Pak? 2, alhamdulillah. Udah besar. Sudah punya cucu. Yang tua sudah nikah, dapat anak 1. Yang kedua, yang bontot masih bujang. Ada pengalaman-pengalaman hal lainnya yang ingin diceritakan kepada sahabat podcast Idrisiah TV? Maksudnya pengalaman apa ya? Ya, pengalaman mencari guru, akhirnya ketemu, sekarang sudah di sini. Besok saya akan sampai di sini sampai benar-benar mendapatkan bimbingan. Lalu bagaimana rencana kedepannya, atau mengajak kepada pemirsa atau orang di luar sana untuk mendapatkan pengalaman yang sama seperti itu. Oke. Pengalaman saya artinya mencari ilmu, mencari mursyid di dalam hal membimbing kolbu saya dalam ini ilmu tasawuf, ya cukup banyaklah liku-likunya. Namun saya sempat yakin bahwa insya Allah ketemu mursyid yang mampu membimbing saya. Artinya mulai dari awal ya harus mengikuti, masuk grup ini, grup itu, kemudian istikharah, tanya kepada ustadz, teman-teman yang perikatnya juga dosen, katanya. Tapi dia bilang kurang merekomendasikan. Namun saya sebagai orang awam tetap bertekad, sehingga menelusuri website, kemudian ketemulah Tarekat Idrisiah yang kayaknya sejalan dengan saya, artinya mampu secara logika, secara bahasanya juga mampu dicerna. Maka saya yakin bahwa insya Allah ketemu. Sehingga saya informasikan kepada kemanakan keluarga dulu yang ada di Jakarta. Saya cerita begini, bahwa hidup itu di zaman sekarang ini agak rumit. Kita aja dulu di pegawai rumit sekali, pusing menghadapi problem politik, ekonomi. Jadi kalau hati kita ini nggak bisa tenang, nggak bisa tentram. Saya ceritain begitu, saya bilang ikut aja dulu di Jakarta, di Arba'in. Lalu udah coba mendengar tausiah dari Syekh, kemudian zikir, Anda setuju ikut, tidak setuju ikut. Dan alhamdulillah setelah adik-adik saya itu dengan kemanakan, alhamdulillah tergerak. Jadi ada keluarga yang ajak, sekalipun istri, mudah-mudahan nanti bisa. Baik Pak Mumtaz, nggak kerasa kita udah banyak tadi yang didiskusikan, cerita tentang pengalaman bagaimana seorang Pak Mumtaz dari Bone, Sulawesi Selatan bisa tergerak hatinya, digerakkan oleh Allah ke Jakarta mengikuti pengajian Syekh Fatur Rahman, dan saat ini sedang di Tasik. Semoga betah di Tasik Pak. Semoga nanti kita jumpa lagi di episode-episode mendatang dengan pengalaman-pengalaman Pak Mumtaz yang
lain. Ini adalah sebuah episode baru, dijumpakan oleh Allah sebagai karunia ketemu dengan guru masjid sebagai pembimbing lahir dan batin, pembimbing agama kita untuk bisa selamat dalam bimbingan sampai nanti kembali kepada Allah. Terima kasih atas waktunya. Sahabat Idrisiah, podcast Idrisiah TV, di dalam kehidupan, contoh, belum lama digelar pertandingan olahraga sepak bola Piala Dunia. Siapakah yang juara? Setiap yang juara itu pasti ada pelatihnya. Pelatihnya itu berpengaruh terhadap kesebelasan, terhadap grup itu juara atau tidak. Ada kegiatan lain di bisnis. Bisnis siapa yang bisa unggul, yaitu yang ada pelatihnya. Di olahraga ada pelatih, di kehidupan ada pelatih, di bisnis ada pelatih. Nah sekarang kita beragama, apakah kita ada yang melatih? Apakah kita ada yang ngebimbing? Silahkan direnungkan bahwa di dalam kehidupan beragama pun perlu ada pembimbing, perlu ada guru mursyid yang bisa membimbing kita agar suatu saat ketika kita kembali kepada Allah itu ada dalam bimbingan guru, sehingga insya Allah kita akan selamat seperti mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Demikian sahabat IDTV, bincang kita dengan Pak Mumtaz. Semoga dialog singkat ini ada hikmah dan manfaatnya untuk menjadi renungan bahwa di dalam kehidupan menjalankan kehidupan beragama kita membutuhkan guru, kita membutuhkan pembimbing. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yudi Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.